kecemburuan Tuba sama cewek-cewek yang sering muncul di Ome TV Vicky Naki tuh kayak api kecil yang awalnya biasa aja, tapi lama-lama malah jadi gede dan bikin hubungan mereka makin runyam. Bayangin tiap kali Vicky ngobrol asyik sama cewek-cewek di konten, mungkin aja Tuba ngerasa nggak nyaman dan insecure sampai akhirnya cemburu itu nggak bisa dihindarin. Dan kalau dipikir-pikir, rasa cemburu ini yang jadi salah satu faktor di antara banyak faktor di balik putusnya hubungan mereka. Tuba sendiri udah jujur kok di beberapa Q&A kalau dia yang paling pencemburu di antara mereka. Nggak ada yang salah sama perasaannya ini, apalagi kalau pacar kita dikenal banyak orang dan sering ngobrol sama lawan jenis. Tapi, buat Vicky yang hidupnya emang sebagian besar ada di dunia maya, dan harus sering interaksi sama orang lain terutama cewek-cewek, rasa cemburu Tuba ini jadi makin kerasa rumit. Mungkin masalah utamanya bukan di cemburu itu sendiri, tapi lebih ke timingnya yang kurang tepat. Tuba yang awalnya cewek rumahan, jadi harus beradaptasi punya pacar public figure dengan segala spotlight yang ada. Belum lagi, dunia hiburan punya aturan gak tertulis soal ngobrol-ngobrol ini yang Tuba mungkin belum terlalu ngerti. Buat dia, Vicky ya seorang cowok tulus yang cinta, tapi buat banyak orang, Vicky adalah entertainer. Jadinya, Vicky pun seakan harus membatasi diri tiap kali dia bikin konten Ome TV bareng cewek-cewek lain. Dan karena harus jaga perasaan Tuba, gaya ngobrolnya jadi nggak selepas dulu, yang menurut banyak fans malah bikin vibes konten Ome TV Vicky berubah jadi kaku. Fans yang udah lama nonton pun ada yang merasa kecewa dan malah jadi nyalahin Tuba karena dianggap bikin Vicky nggak bebas. Padahal, di satu sisi Tuba ini kan baru kali pertama pacaran dan langsung dapat selebriti. Nggak gampang buat dia harus terima kenyataan kalau pacarnya sering ngobrol sama cewek lain di depan ribuan orang. Di mata Tuba, profesi Vicky sebagai entertainer ini mungkin masih berat buat diterima, apalagi kalau dia belum benar-benar paham soal batasan antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Jadinya, apa yang awalnya romantis malah jadi beban buat Tuba. Putusnya mereka bisa jadi jalan yang terbaik buat Tuba dan Vicky. Buat Tuba, ini waktu yang tepat buat belajar lebih banyak soal dunia di luar sana dan lebih paham gimana hidup di tengah sorotan. Apalagi sekarang dia udah punya basis fans di TikTok yang kuat. Ini bisa jadi modal besar kalau suatu saat dia ingin lebih terjun ke dunia entertainment, yang pastinya butuh pemahaman lebih soal dunia digital dan hubungan profesional. Mungkin nanti Tuba juga bakal nemuin gimana serunya interaksi sama fans, atau gimana rasanya kalau ada cowok-cowok ganteng yang nongol di live TikToknya dan bikin dia pura-pura tersipu. Tapi, beda Tuba sama Vicky adalah dia perlu hati-hati banget karena dia seorang cewek yang punya tanggung jawab untuk jaga kehormatan dan image-nya di depan publik. Dia harus benar-benar milih konten yang aman dan gak bikin fansnya salah paham. Akhirnya, ini semua jadi pembelajaran buat mereka berdua. Buat Vicky, mungkin ini momen buat dia lebih dewasa dalam nanggepin cemburu pasangan. Buat Tuba, ini bisa jadi waktu buat memahami lebih dalam soal dunia entertainment yang ternyata nggak semudah kelihatannya. Kalau nanti mereka ketemu lagi atau malah punya hubungan baru, mereka bisa lebih bijak dan matang soal perasaan dan ekspektasi.